Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Kami pun sebelumnya perkenalkan, nama saya Doni Simanjuntak, CGP Angkatan yang ke-11 Kota Metro Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan coba merefleksikan jurnal di mingguan yang ke-6, modul 2.2. Temanya pembelajaran sosial dan emosional dengan model 4C. Saya dibimbing oleh fasilitator Ibu Eka Septi Kurniawati dan pengajar praktik Bapak Nanang Trias Musari. Apa itu modal refleksi 4C? Yang pasti C-nya ada 4. Connection, yang pertama adalah connection, yang kedua challenge, yang ketiga adalah konsep, dan yang keempat adalah change. Connection adalah apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai CGP atau guru penggerak. Yang kedua challenge, adakah materi atau ide dari narasumber yang berbeda dengan praktik yang dijalankan selama ini. Yang ketiga adalah konsep, ceritakan konsep utama yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi CGP atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Yang keempat adalah change-nya, kita pilih apa perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapat materi ini. Yang pertama, connection. Pada modul 2.2 ini saya mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional, yakni pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional, di mana materi ini sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Dalam modul ini saya dikenalkan tentang 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE dan bagaimana implementasinya dalam pembelajaran kesadaran penuh atau mindfulness dan kesejahteraan psikologi atau well-being. Materi dalam modul ini sangat mendukung peran saya sebagai guru penggerak karena ketika saya memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik, saya akan lebih efektif dan cenderung lebih resilient atau tangguh dan merasa nyaman di kelas karena dapat bekerja lebih baik dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional. Saya juga akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional untuk semua murid. Saya juga akan mampu membangun kemitraan atau kerjasama sekolah, keluarga, komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan kolaborasi. Intinya connection itu adalah mampu berkolaborasi. Challenge. Setelah mempelajari modul ini saya merefleksikan diri. Ternyata saya belum sepenuhnya memahami apa itu pembelajaran sosial dan emosional atau PSE dengan baik. Untuk kedepannya saya akan menerapkan perubahan baik di kelas maupun di sekolah. Di kelas saya akan membudayakan dan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam setiap pembelajaran yang saya laksanakan. Misalnya membuat roda emosi di kelas yang akan diisi siswa setiap pagi sebelum pembelajaran, mengajak siswa untuk menghadirkan mindfulness dengan teknik stop, pembelajaran dilaksanakan secara individu dan berkelompok secara seimbang, sehingga mampu mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE. Menghadirkan peristiwa-peristiwa dalam setiap pembelajaran, sehingga anak akan memiliki ketertarikan dan ingatan yang kuat terhadap pembelajaran. Konsepnya berdasarkan konsep materi yang sudah dipelajari, ada beberapa yang sudah saya terapkan selama ini. Di antaranya sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa PSE adalah pembelajaran mengenai karakter bagaimana seorang anak berperilaku kepada orang tua maupun teman sejawatnya. Ternyata tidak. Sebelumnya saya berpikir bahwa mengintegrasikan pembelajaran sikap sopan santun terhadap guru maupun teman sebayanya dalam pembelajaran di kelas atau di sekolah berarti saya sudah mengimplementasikan PSE. Ternyata tidak.
Konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul ini bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap emosional positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional agar dapat fungsi dari pembelajaran sosial dan emosional kita agar dapat satu memahami, menghayati dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau mengelola diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berrelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang terakhir adalah saya memilih atau change di sekolah saya akan melakukan perubahan di antaranya. Saya akan berusaha menjadi teladan yang baik dan menerapkan KSE di sekolah. Saya akan mengimbaskan pemahaman dan menerapkan tentang pembelajaran sosial dan emosional yang saya dapatkan dan terapkan di kelas saya kepada rekan sejawat. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam penerapan dan pembudayaan kompetensi sosial dan emosional di sekolah. Misalnya membuat kesepakatan bersama, membuat komunitas belajar profesional atau POMBEL, membuat sistem monitoring rekan sejawat, atau saling observasi. Selanjutnya mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Mungkin itu yang bisa saya paparkan dalam jurnal refleksi yang ke-6 ini tentang KSE. Sekian dan terima kasih.